Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Tetap no tafsir, no teologi, sampah. Lalu berdasarkan apa? Alkitab satu-satunya firman Allah yang tertulis. Tuh. Karena doktrin Tritunggal adalah maha sesat. Doktrin yang dilestarikan oleh si Tertullianus pada abad ketiga. Oh iya, tapi kan bukan Tertullianus yang bikin. Oke, si Theophilus tahun 170. Tetapi kan yang melestarikan kan si Tertullianus. Dan doktrin ini lebih melekat kepada si Tertullianus. Pengaruhnya yang luar biasa itu. Oke, kita tidak bahas itu. Kita kembali ya, mengoreksi doktrin ini. Doktrin yang kita koreksi. Oke? Tetapi para pendetanya, para penganutnya, karena sudah menyatu dengan doktrin ini, ya, sulit untuk memahami kebenaran Alkitab. Sulit mereka memahaminya. Mereka lebih percaya kepada doktrin buatan manusia daripada firman Allah. Mereka, ya, para pendeta Tritunggal itu dan penganutnya, penganut Tritunggal, mempermainkan keselamatan manusia, ya, sombong dengan pengetahuan yang tidak ada apa-apanya. Pengetahuan mereka itu tidak bisa memahami Alkitab, nggak mampu. Ya, walaupun mereka mendapatkan gelar tuh dari universitas ternama, ya kan? Harus dipahami, ya, bahwa yang punya surga adalah Yesus. Yang mengilhami para nabi dan rasul untuk menulis Alkitab adalah Yesus. Bukan si siapa, Theophilus sama siapa tuh? Tadi Tertullianus sama konco-konconya. Iya kan? Tetapi anehnya para pendeta dan penganutnya ini, ya, lebih, ya, percaya kepada doktrin buatan manusia yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Ya. Jadi gelar yang berderet-deret itu bukan jaminan, oh itu tiket masuk surga. Kasihan ya. Kasihan. Tapi mau bilang apa orang Tegar Tengkuk? 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Ini doktrinnya, ya, yang tidak alkitabiah. Masa sih Allah itu 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat? Aduh, 2000 tahun hampir, ya tahun 1600 sekian lah ya. Itu nggak selesai.
Yesus katakan apa? Yesus sendiri yang katakan, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Yesus yang katakan. Mereka bilang, oh enggak Yesus, enggak. Tuhan itu adalah tiga pribadi. Allah itu adalah tiga pribadi. Yang berbeda, tetapi satu hakikat. Lebih tahu mereka daripada Yesus ya. Padahal Yesus Kristus itu adalah Allah. Mereka tolak. Luar biasa bukan? Keselamatan dibuat main-main. Mereka berhadapan dengan Allah yang benar. Tapi mereka masih berdalih. Setan aja percaya Allah satu. Dalam Yakobus 2 ayat 19. Tapi mereka nggak percaya Allah satu. Allah tiga pribadi. Saya harus menyatakan ini loh ya. Karena ini ayat-ayat Alkitab. Dan doktrin ini sangat bertentangan, membawa orang kepada kebinasaan. Itu harus diperhatikan. Ya. Kan mereka ini kan seperti serigala berbulu domba ya. Ngaku-ngaku orang Kristen, tetapi mereka tidak menyembah Kristus. Yang mereka sembah Allah adalah Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Mereka boleh punya nama besar, boleh punya pengikut banyak, tetapi pemahaman mereka tentang Allah nol. Itu tadi buktinya. Mereka lebih percaya kepada siapa? Doktrin buatan manusia. Tiga pribadi yang berbeda tetapi satu Allah. Pribadi yang pertama Bapa, kan gitu. Pribadi yang kedua Anak. Pribadi yang ketiga Roh Kudus. Mana ada dalam kitab. Oh tapi itu ada tuh di Matius 28 ayat 19. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata tuh para rasul, murid-muridnya Yesus, tidak ada satupun yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada mereka tentang Allah Trinitas. Jelas? Yesus tidak pernah mengajarkan Allah itu Tritunggal, Trinitas, tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Loh, Yesus itu adalah Allah. Yesus Kristus dalam perjanjian lama melalui Musa dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sebagai manusia, dia juga menyatakan, dia konfirmasi mengenai itu, Ulangan 6 ayat 4. Tercatat dalam Markus 12 ayat 29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Baik sebagai Allah maupun sebagai manusia, dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jangan dipisah. Tuhan itu Esa. Dengan demikian Allah itu Esa. Itu Yesus loh yang katakan. Tetapi kan para penganut Tritunggal enggak. Oh Yesus, bukan itu Yesus. Allah itu adalah tiga pribadi yang berbeda. Tetapi satu Allah, satu hakikat. Mereka menentang Allah. Menentang juga manusia Yesus.
Yesus tidak pernah mengajarkan itu kepada murid-muridnya. Sebab itu tidak ada satupun murid-muridnya yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena para murid itu, para rasul tahu tentang apa yang Yesus ajarkan, bahwa Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Esa itu satu, bukan kesatuan. Kalau tiga pribadi yang berbeda menjadi satu, itu kesatuan. Tetapi Allah itu satu. Ya. Baik dalam perjanjian lama, Yesaya juga mengatakan, tidak ada Allah lain selain daripada ku. Bukan tidak ada Allah lain selain daripada kami. Ini kalau tidak salah dalam Yesaya 44 ya, ayat yang ke-6. Saya bacakan dulu. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Ya, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Bukan daripada kami. Ku satu. Jelas ya? Nama Allah itu Yesus. Terdapat dalam 1 Korintus 1 ya, ayat 17. Dan Yohanes 17 ayat 12. Nama Allah itu Yesus. Nama yang didiamkan berabad-abad dan baru dinyatakan pada saat firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Ternyata Yesus itu nama Allah. Ya. Ada juga nih yang memahami kalau Allah itu satu. Namun yang jadi Allah itu si Bapa. Lalu Yesus sebagai apa? Oh, hanya sebagai Tuhan. Jadi antara Tuhan dan Allah beda untuk menurut mereka. Atau ada juga yang memahami Yesus itu Allah, tetapi pribadi yang berbeda. Itu seperti tadi itu. Pribadi yang berbeda dengan pribadi Bapa. Ngaco kan? Allah satu. Allah itu roh, bukan pribadi. Bukan tiga. Ya. Lalu kalau kita tanya nih, bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 14? Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Ya kan? Mereka akan bingung. Oh, yang jadi manusia itu hanya firman. Jadi gimana di surga? Nggak ada firman. Ya kan? Perhatikan, rohnya Yesus adalah roh Allah, roh kudus, roh Yesus. Pada saat firman menjadi manusia, satu. Bukankah firman itu adalah roh? Ini simpel ya, tetapi dibuat begitu sulit oleh para penganut Tritunggal ini ya, untuk memahami Allah. Jadi kalau ditanya gitu muter-muter jawabannya, muter-muter. Pasti yang ditonjolin, oh itu ada Bapak, oh itu ada anak, itu ada Bapak, oh itu ada anak dua tuh. Pasti gitu tuh, pasti nggak bisa enggak. Karena apa? Pemahaman mereka Allah itu pribadi. Itu sumber permasalahannya.
Mereka tidak mau mengakui bahwa Allah itu roh. Atau andai kata mereka baca, mereka skip, lupain. Kenapa? Kalau roh kan selamanya satu, ya kan? Pada saat roh Allah tuh yang adalah Roh Kudus, Roh Kristus ada di sorga, kan pada saat yang sama kan ada di dalam diri Yesus. Kan pada saat yang sama kan memenuhi seluruh ciptaannya. Oh satu ya, oh jangan deh. Soalnya kan Tritunggal kan Allahnya 3. Jadi pakai pribadi aja deh. Kalau pribadi kan bisa. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Gitu kan? Luar biasa ini. Penyesatan yang luar biasa. Makanya jangan ngaku-ngaku orang Kristen lah. Ya. Kalau boleh, saran saya, kalau boleh, ya penganut Tritunggal Nian, itu kan pakai ian belakangnya, ya kan? Atau penyembah Bapak Ian, ya gitulah. Oh, yang sembah bukan Yesus, maka aja pakai nama orang Kristen. Tetapi kan saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya menyarankan, gitu kan, melalui ini video ini, saya hanya menyarankan itulah. Karena kalian menolak menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, jangan pakai nama Yesus. Iya gak? Jangan pakai. Apapun yang kalian lakukan, pakai nama Allah Tritunggal. Atau kesayangan kalian, pakai nama Bapa. Dalam nama Bapa, gitu kan? Segala sakit penyakit hilang. Gitu dong. Dalam nama Allah Tritunggal, saya usir setan. Setannya kegelian. Iya dong, konsekuen dong. Dan pakai nama Yesus. Yesus itu kan namanya Allah. Dan jangan pakai nama itu. Kalian kan menolak. Iya gak? Nah, itu konsekuen dong. Gentleman. Kalau orang-orang dulu bilang, gentleman. Begitu. Biar ngusir setan dalam nama Yesus. Bilang terima kasih Bapak. Situ waras. Mintanya sama Yesus, terima kasihnya ke Bapak. Iya gak? Ya, jadi jelasin. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan Bapak memiliki firman. Itu hati-hati. Itu pengajaran yang kedengarannya baik, bijaksana. Wah, kedengarannya masuk akal, tetapi menyesatkan. Tidak pernah ada ayat yang mengatakan Bapa memiliki firman dan roh. Ya. Melainkan firman itu adalah Allah. Allah itu roh. Satu. Kalau Bapa memiliki firman, nah dua. Ada Bapa, ada firman. Ini firman yang mana nih? Yang F-nya huruf besar atau yang F-nya huruf kecil? Nah, bingung kan? Bingung. F yang huruf besar itu Yohanes 1 ayat 1. Itu hakikatnya Allah. Itu adalah Allah. Masa Allah memiliki Allah? Oh enggak, itu F-nya huruf kecil. Perkataan Allah. Ya jelas dong. Itu kan komunikasi, alat komunikasi. Ya. Untuk menyatakan siapa Allah. Untuk menyatakan apa kehendaknya. Apa yang sudah dilakukannya. Apa yang sedang dilakukannya. Dan apa yang akan dilakukannya. Itu. Tapi
Tapi kalau yang dimaksud Yohanes 1 ayat 1, kasihan. Allah memiliki roh. Loh, Allah bergantung terhadap roh dong, seperti manusia bergantung. Begitu rohnya keluar dari tubuh manusia, selesai. Nah ini juga, pada saat roh Allah melayang-layang itu dalam Kejadian 1 ayat 2 ya, melayang-layang di atas permukaan air, berarti Allahnya game. Game poin. Gitu kan? Tuh hati-hati ya. Jadi jelas di sini ya, bahwa pemahaman tentang doktrin Tritunggal itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, itu jelas, itu sudah saya buktikan dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan buku-buku tafsir. Jelas bukan bahwa penganut, ya, para pendeta dan penganutnya itu bukan orang Kristen. Amin. Orang Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom.